baby, for you, baby, for you, baby, I want you. Saya akan membuat suatu video seputar hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MUMPA. Dan tentunya untuk para pendengar, untuk bisa lebih memahami hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Keep watching. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab seputar hukum. Nah, menurut kalian tuh Indonesia masuk ke dalam crime control model atau due process model? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalau Indonesia itu kan merupakan negara hukum yang menerima sistem hukum berdasarkan asas konkordasi yang diperoleh ketika zaman kolonial Belanda di Indonesia dan sampai sekarang itu masih menggunakannya. Itu ditandai dengan masih diberlakukannya salah satu kitab hukum pidana yaitu Wetboek van Strafrecht Nederland Indie atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, adapun untuk menegakkan KUHP sebagai sumber hukum material maka diperlukannya juga suatu sumber hukum formil untuk mencari serta menelisik kebenaran sebenar-benarnya di dalam KUHP tersebut. Nah, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, dalam konteks menilai sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan crime control model dan atau due process model itu maka perlu kita jabarin terlebih dahulu terhadap dua sistem hukum tersebut. Nah, pada tahun 1964, Herbert R. Parker, seorang profesor hukum dan kriminolog dari Amerika, telah berhasil menggolongkan model sistem peradilan untuk pertama kalinya. Nah, pembagian golongan antara crime control model dan due process model ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Nah, kemudian memberikan solusi normatif yang mungkin bisa dilakukan. Nah, dari kedua model itu, baik crime control model maupun due process model sebenarnya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab, menurut Herbert L. Parker, due process model itu merupakan reaksi terhadap crime control model. Nah, penasaran kan dengan kedua model sistem pidana tersebut? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Crime control model itu lahir karena fenomena tingginya tingkat kejahatan yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan untuk menanggulanginya, negara menggunakan hukum pidana. Nah, atas dasar itu pun crime control model itu memberikan solusi agar dikedepankannya efisiensi waktu dalam penegakan hukum pidana karena tingginya kejahatan pada saat itu. Nah, efisiensi waktu menurut crime control model itu meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Nah, karena setiap perkara pidana itu kan harus segera diadili dengan cepat dan harus segera diselesaikan, maka dari itu segala sesuatu yang sifatnya seremonial belaka itu akan dikesampingkan ya, agar tidak terhambatnya proses penegakan hukum. Nah, dalam crime control model itu, menurut Herbert R. Parker menekankan bahwa efisiensi waktu penegakan hukum itu adalah yang paling diutamakan. Maka dari itu, asas yang digunakan yaitu asas praduga bersalah atau presumption of guilt. Nah, masih menurut Herbert R. Parker ya teman-teman, asas praduga bersalah itu kan bukan suatu bentuk perlawanan terhadap asas praduga tak bersalah, melainkan hanya sebagai bentuk subkultur atau cara pandang aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, bila kita klasifikasikan nilai yang menjadi landasan konsep crime control model itu, yang pertama, tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting ya dari suatu proses peradilan pidana. Nah, yang kedua itu dalam melakukan penegakan hukum yang paling diutamakan itu menurut konsep ini ya teman-teman adalah efisiensi waktu. Yang ketiga, asas praduga bersalah atau presumption of guilt menjadi syarat utama dalam efisiensi waktu penegakan hukum. Yang keempat itu proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tuntas dan harus tuntas. Dan model ini juga dapat mendukungnya adalah mendukungnya itu adalah model administratif yang menyerupai metode manajerial. Nah, yang terakhir itu proses penegakan hukum itu menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif, yang dimana penemuan tersebut akan mengarahkan tersangka itu dibebaskan dari penuntutan atau tersangka menyatakan dirinya itu bersalah. Nah, kita masuk ke dalam due process model. Due process model itu kan merupakan reaksi terhadap crime control model, karena di dalam due process model itu yang dititikberatkan adalah hak-hak individu
dan adanya pembatasan terhadap penguasa atau penegak hukum. Juga penyamarataan kedudukan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Nah, tak hanya itu ya teman-teman, di dalam due process model juga menganjurkan bahwa dalam penegakan hukum itu tuh harus mengedepankan proses peradilan yang bersifat formal prosedural. Nah, apa sih maksud dari formal prosedural itu? Nah, formal prosedural adalah penegakan pada pencarian fakta, itu menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal atau melalui proses atau keterlibatan lembaga pengadilan yang independen dan memperhatikan kondisi berupa telah terpenuhinya hak dasar seorang tersangka seperti didampingi penasihat hukum atau lawyer. Nah, selain itu yang menjadi ciri khas dari due process model itu adalah dikenalnya doktrin legal guilt, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa seseorang tuh baru dapat dinyatakan bersalah apabila didasari oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan dilakukan oleh pihak yang berwenang tentunya teman-teman. Nah, kita bisa klasifikasikan yang melandasi konsep due process model ini. Kalau due process model ini kan menolak informal fact-finding process karena dapat menyebabkan kesalahan aparat penegak hukum yang lebih besar. Yang kedua juga, sehingga dalam menentukan seseorang itu yang factual guilt itu hanya dengan melakukan metode formal adjudicative atau adversary fact-finding. Nah, di dalam due process model juga sangat menekankan kepada pencegahan dan penghapusan kesalahan mekanisme administrasi peradilan dan menempatkan individu secara utuh. Dan itu yang sangat penting ya teman-teman, dalam proses peradilan dan pembatasan kepada aparat penegak hukum itu adalah hal yang sangat penting dan bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti-authoritarian, sehingga doktrin legal guilt itu sangat dipegang teguh. Juga kesetaraan di muka hukum itu menjadi hal yang paling utama, maka dari itu pemerintah itu wajib menyediakan fasilitas kepada setiap orang yang kurang mampu. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari crime control model dan due process model dalam model sistem peradilan pidana menurut Hubble et Parker. Nah, jika kita telisik ya teman-teman dan memahami lebih dalam terhadap KUHP, kita juga akan mendapat bahwa KUHP mengakomodir kedua sistem peradilan pidana tersebut, yaitu crime control model dan due process model. Nah, kalau crime control model dalam KUHP itu fakta yang pertama kan di dalam penyidikan banyak tersangka yang masih memperoleh tekanan ya maupun kekerasan dari penyidik untuk memberikan pengakuan kepada penyidik, karena di dalam KUHP sekarang itu tata cara memperoleh alat bukti tidak diatur secara tegas. Misalnya alat bukti dapat diperoleh melalui intimidasi, tekanan, dan penyiksaan, sehingga secara umum pengadilan itu belum memandang sepenuhnya due process model menjadi bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana. Nah, fakta yang kedua itu berdasarkan pasal 21 dalam KUHP dapat dilakukan penahanan itu dapat dilakukan demi kepentingan penyidikan atau penuntutan maupun pemeriksaan hakim. Nah, penahanan itu kan dapat diartikan sebagai pengakangan. Pengakangan itu dapat dilanjutkan lagi dalam konteks itu perampasan kemerdekaan. Nah, jadi konsep ini juga sebagai fakta ya teman-teman, kalau Indonesia itu masih memakai konsep crime control model. Nah, fakta yang ketiga itu fakta di lapangan itu kan untuk melaksanakan asas sistem peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu sesuai dengan asas pidana yang dianut, maka akan melaksanakannya bentuk crime control model dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, fakta yang dalam KUHP itu juga ada indikasi kalau negara kita menganut konsep due process model juga ada fakta-faktanya. Yang pertama itu kan dalam pasal 55 dan pasal 56 dalam KUHP itu tersangka diberikan bantuan hukum ya. Misalnya tersangka itu tidak mampu, dalam pasal itu juga disebutkan kalau tersangka yang kurang mampu juga bisa menunjuk dan tidak usah dibayar pendamping hukumnya itu secara cuma-cuma. Nah, yang kedua itu adanya proses pra-peradilan dalam pasal 10 di dalam KUHP. Yang ketiga itu terdakwa diberi hak untuk memperoleh atau melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Nah, fakta yang keempat itu tersangka atau terdakwa itu dapat mengajukan permintaan penanggungan penahanan kepada penyidik maupun jaksa dengan memberikan jaminan uang atau orang sesuai dengan pasal 31 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dari prinsip-prinsip due process of law yang terkandung dalam KUHP itu, tersangka itu terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis KUHP itu kan telah menganut atau mengarah pada due process model. Nah, di
Setelah kita kaji dari pertimbangan KUHP, pasal-pasal dan penjelasan KUHP itu dapat ditemukan beberapa indikator due process model itu diantaranya perlindungan dan penegakan HAM, adanya prinsip atas equality before of law, atau penghapusan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan, atau mengandung asas praduga tidak bersalah ya, atau presumption of innocence. Nah, dan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana atau criminal sanction, legal guilt, dan formal adjudikatif yang harus melalui berbagai prosedur atau tahapan-tahapan yang telah diatur di dalam KUHP. Nah, selain itu, asas-asas dalam penjelasan umum butir 3 di dalam KUHP itu dalam hukum acara pidana ini juga dapat menjadi indikator dari dianutnya due process model dalam peradilan pidana di Indonesia. Nah, tapi teman-teman kan pada dasarnya itu KUHP itu kan menganut atau mengarah kepada due process model, namun dalam penerapan atau implementasinya itu masih lemah atau belum dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, faktanya itu masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam dianutnya due process offline dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun dalam KUHP itu mengarah pada due process model, namun implementasinya tuh dalam penyelenggaraan peradilan pidana Indonesia itu masih sangat lemah dan masih bersifat retorika belaka ya teman-teman. Jadi mengingat hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan yang kini terjadi di Indonesia itu, untuk mewujudkan due process model secara yuridis normatif, KUHP itu sebagai hukum acara pidana Indonesia itu perlu disempurnakan dengan memperhatikan indikator-indikator dalam sebuah due process model. Nah, penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan due process model juga harus tegas agar due process model dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini diperlukanlah pengawasan serta peningkatan moralitas, profesionalisme, integritas, serta kualitas aparat penegak hukum. Nah, selain penegak hukum juga dalam hal ini masyarakat juga diharapkan berpartisipasi ya dalam mewujudkan proses hukum yang adil dan tidak memihak tentunya. Nah, kalau kalian penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa membaca buku dosen pengampu saya, dosen Bapak Dr. Heri Firmansyah. Nah, di dalam buku tersebut itu dijelaskan, di dalam buku ini juga dijelaskan ya teman-teman tentang crime control model dan due process model. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca karena sangat menarik tentunya dan biasanya juga mudah dipahami. Nah, apabila kalian ingin memperoleh pengetahuan dasar perihal SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, dan salah satu contoh di dalam buku ini ada kasus Bang Senturi. Nah, semua ini terjawab dengan jelas dan dirangkai dengan kalimat yang sistematis, pikiran logis, dan argumentasi hukum yang kuat tentunya ada semua di buku ini. Jadi kalau kalian penasaran, wajib dibaca ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke dalam materi nomor 2. Yaitu apa sih perbedaan barang bukti dan alat bukti? Nah, mungkin teman-teman pikir alat bukti itu barang bukti, alat bukti. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Di dalam pasal 184 ayat 1 di dalam KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ada 5 ya teman-teman. Nah, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana itu hanya alat-alat bukti yang sah itu menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Nah, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan-ketentuan itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ya teman-teman. Nah, pembuktian dalam hukum acara pidana itu definisi dari alat-alat bukti yang satu adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, di mana alat-alat tersebut itu dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jadi dalam persidangan itu keyakinan hakim itu yang paling utama ya teman-teman. Nah, alat-alat bukti yang sah itu menurut pasal 184 dalam KUHP itu apa aja sih? Nah, kan yang pertama itu keterangan saksi. Nah, itu dalam menurut pasal 1/27 di dalam KUHP, keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan menyebut dari alasan
dari pengetahuannya itu. Nah, maksudnya apa sih? Kalau kita tahu dari, kita bisa nggak sih jadi keterangan saksi kalau kita dengar dari si A atau kita dengar dari si B, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa jadi keterangan saksi, kalau kita melihat sendiri kejadiannya, kita dengar sendiri kejadiannya, atau kita alami sendiri kejadiannya. Jadi kalau kata si ini, kata si A, kata si A, B, C, atau E, itu kita tidak bisa ya teman-teman, hanya yang kita alami sendiri. Nah, yang kedua yang bisa menjadi alat bukti adalah keterangan ahli. Nah, itu ada menurut dalam pasal 1 butir 28 di dalam KUHP itu keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Nah, itu siapa sih yang bisa jadi keterangan ahli? Itu orangnya ahli. Contoh dalam keterangan ahli dalam kasus medis, nah itu kan berarti kan keterangan ahlinya itu kan dokter, atau dalam hukum internasional, contoh dari ahli hukum internasional, seperti ya teman-teman. Nah, yang ketiga yang bisa menjadi alat bukti itu kan surat. Nah, menurut pasal 187 di dalam KUHP itu, surat itu kan itu surat apa sih? Surat apa aja? Itu surat sebagaimana itu dalam pasal 184 ayat 1 itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ya teman-teman. Nah, yang keempat itu yang bisa menjadi alat bukti itu petunjuk. Nah, itu menurut pasal 188 KUHP itu ayat 1 itu petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana. Nah, contohnya itu apa sih petunjuk? Nah, teman-teman tahu kan bukti petunjuknya kasusnya Jessica Kopi Cyanida. Nah, di situ hakim memakai bukti petunjuk tidak langsung ya. Jadi hakim memakai alat bukti petunjuk tidak langsung yaitu CCTV. Seperti itu ya teman-teman. Itu bisa menjadikan alat bukti petunjuk. Nah, yang terakhir itu kan keterangan terdakwa. Nah, menurut pasal 189 ayat 1, keterangan terdakwa itu apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan atau perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Nah, dasar hukumnya itu ada di dalam keterangan terdakwa, ada di dalam pasal 184 huruf E dan pasal 189 di dalam KUHP. Nah, kita lanjut bahas tentang barang bukti ya teman-teman. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Nah, namun dalam pasal 39 ayat 1 di dalam KUHP itu disebutkan mengenai apa-apa saja sih yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindakan pidana. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua itu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Itu bisa jadi barang bukti ya teman-teman. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat itu benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir itu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita itu seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 dalam KUHP itu disebut sebagai barang bukti. Nah, dalam pasal 40 HIR menyebutkan barang-barang yang dapat disita itu barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, barang-barang yang terjadi seperti hasil dari tindakan pidana atau barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa. Nah, selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh Kitab Undang-Undang tadi, nah pengertian mengenai barang bukti ini juga dikemukakan oleh salah satu dengan doktrin ya oleh beberapa sarjana hukum. Salah satunya tuh ada Profesor Andi Hasman. Itu dia mengatakan barang bukti yang dalam perkara pidana itu adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan atau objek delik, dan barang dengan mana delik dilakukan tuh alat yang dipakai untuk melakukan delik ya teman-teman, itu termasuk juga dalam barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Nah, ciri-cirinya benda yang dapat menjadi barang bukti itu apa sih teman-teman? Nah, itu merupakan objek material pertama, atau berbicara dengan diri sendiri ya, atau sarana pembuktian yang paling bernilai dibanding dengan sarana pembuktian lainnya. Dan yang terakhir itu harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Nah, dalam pasal 181 dalam KUHP juga menjelaskan hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa secara barang bukti yang menyatakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim dalam persidangan itu memperlihatkan barang bukti tersebut. Nah,
Pak Hansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam pengadilan. Nah, jadi dari dari banyaknya pendapat para ahli ya, dapat kita simpulkan ya teman-teman, barang bukti itu kan pertama barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua itu barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga itu benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana. Yang keempat itu benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Dan yang kelima, benda tersebut itu dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar maupun berupa rekaman suara. Itu bisa menjadi barang bukti ya, teman-teman. Nah, barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi keadaan suatu barang bukti itu tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana dalam proses pembuktian tidak memerlukan barang bukti. Contohnya itu seperti tindak pidana penghinaan secara lisan, ya teman-teman. Nah, di dalam pasal 183 dalam KUHP juga mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tersebut, hakim itu memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari barang bukti dalam sidang pengadilan tuh yang pertama tuh menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Yang kedua itu mencari dan menentukan kebenaran material atas perkara sidang ditangani. Dan yang terakhir, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut itu dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum. Nah, menurut teman-teman sekalian, kira-kira kalau dalam suatu kasus alat buktinya ada 5, barang buktinya ada 5 atau lebih. Nah, menurut teman-teman gimana? Atau alat buktinya ada 2, barang buktinya juga 2, atau bagaimana? Nah, saya jelasin ya di sini teman-teman. Barang bukti itu bisa berapapun banyaknya barang bukti. Contoh barang bukti bisa nggak sih? 1 truk bisa. Barang bukti bisa sebanyak itu. Tetapi yang lebih minimal itu alat bukti, karena sesuai yang tadi saya jelaskan, alat bukti itu pasti lebih sedikit ya teman-teman, karena yang bisa menjadi alat bukti hanya 5 yang tadi saya sebutkan, yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi kita tidak bisa menentukan kalau alat buktinya 5, barang buktinya 5, atau alat buktinya 2, barang buktinya 2, atau seterusnya teman-teman. Itu tergantung kasusnya apa. Bisa jadi alat buktinya hanya 2, tapi barang buktinya bisa 1 truk, itu bisa ya teman-teman. Nah, jadi bedanya alat bukti ya sedikit saja penjelasan dari saya sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan dalam pengucapan ya teman-teman. Semoga dari penjelasan sederhana tersebut dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. And I'll be waiting in the shadow of the sun since the time the world has been before. Close the curtains, what you're waiting for, and I'll be